Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, teman-teman yang berbahagia, sore ini kita akan membahas, lebih tepatnya lagi berkontemplasi sebenarnya, tentang apa saja yang sudah kita lalui selama Ramadan dan apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan, sehingga Ramadan yang kita jalankan selama sebulan penuh ini, setiap hal-hal positif yang bisa kita ambil, bisa kita terapkan lagi pada bulan-bulan berikutnya, sehingga kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Sahabat-sahabat sekalian, ada fakta yang pasti kita semua merasakannya. Kita pun sejatinya menyadarinya bahwa kondisi ibadah kita setelah Ramadan tidak berbanding lurus dengan meriahnya, dengan gegap gempita ibadah kita di bulan Ramadan. Semarak ibadah di bulan Ramadan tidak berlanjut di luar Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah kewajiban beribadah hanya di bulan Ramadan saja? Mengapa kondisi ini terjadi? Jawabannya, karena mayoritas dari kita, umat Islam ini, keliru dalam memahami tujuan disyariatkan ibadah puasa. Atau jangan-jangan kita masih sebatas menghafalnya saja. Setiap Ramadan ayat ini selalu dibacakan, bahwa tujuan utama dari Ramadan adalah bertakwa. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini harus kita garis bawahi dan selalu kita ingat, agar kalian bertakwa. Dan kata takwa di situ, kalau kita memahami bahasa Arab, tattaqun itu adalah fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang dikerjakan sekarang dan yang akan datang. Bukan pekerjaan yang telah berlalu, tapi yang akan datang dan sekarang dan yang akan datang. Ini artinya disyariatkannya puasa Ramadan dengan tujuan agar umat Islam meningkatkan ketakwaannya baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Spiritnya harus selalu kita jaga sampai pasca Ramadan. Dengan demikian sejatinya Ramadan berfungsi sebagai syahrut tarbiyah, bulan pelatihan, sebagai kawah condro di muko. Selama sebulan penuh kita di karantina, dilatih dengan berbagai bentuk ibadah individual seperti sholat, puasa, tadarus Al-Quran, zikir, dan ibadah sosial juga seperti zakat, infak, dan sedekah. Semuanya itu hendaknya kita lanjutkan di luar Ramadan. Puasa itu melatih diri untuk merasakan betapa perihnya lapar, seperti apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang setiap hari menahan lapar dan belum pasti akan mendapatkan apa yang akan dimakan. Sehingga dengan puasa tumbuh rasa peduli, rasa simpati, bahkan empati kepada sesama, khususnya fakir miskin. Sahabat-sahabat sekalian, Ramadan sebentar lagi akan berlalu. Artinya kita harus bersiap-siap, bukan untuk meninggalkan, tetapi untuk merealisasikan hasil pelatihan selama sebulan itu di 11 bulan yang akan datang. Selayaknya orang yang ikut pelatihan, maka semua ibadah, baik ibadah individual maupun ibadah sosial yang dilakukan setelah Ramadan harus meningkat, bahkan lebih meningkat dibanding saat Ramadan. Inilah yang Allah SWT inginkan dengan disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, agar kita menjadi hamba yang bertakwa, baik di bulan Ramadan, apalagi setelah Ramadan. Maka mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang istiqomah beribadah setiap saat. Dan janganlah kita menjadi pribadi yang hanya taat pada bulan Ramadan saja, yang semangat ibadahnya hanya ada pada bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, ada ungkapan yang sangat patut untuk kita renungi bersama. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kamu hamba Allah yang betul-betul beribadah sepanjang masa, bukan hanya saat Ramadan saja. Jangan menjadi manusia bulan Ramadan,
yang kuat ibadahnya karena berada di bulan Ramadan saja. Karena setelah bulan itu berlalu, ia tak akan mengalami perubahan hidup untuk menjadi lebih bertakwa. Namun, mari kita menjadi manusia pasca Ramadan yang memiliki nilai kepribadian diri, penghambaan kepada Allah Ta'ala yang tak kenal henti, menjadi manusia bertakwa tanpa batas, sesuai target yang diharapkan dari penggemblengan yang dilakukan selama sebulan. Dengan syaratnya, ia harus menjadi hamba Allah Ta'ala yang bobot ibadahnya terus meningkat, sekalipun ia telah berada di luar bulan Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian, bulan Ramadan memang telah pergi. Karena datang dan pergi sudah merupakan bagian dari sunnatullah dalam kehidupan manusia ini. Memang, dalam 11 bulan ke depan tidak ada puasa wajib seperti di bulan Ramadan lagi. Tapi sekarang kita masih memiliki amalan puasa yang lain nantinya. Puasa sunnah 6 hari Syawal misalnya, yang keutamaannya telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan secara penuh, kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka senilai dengan puasa selama setahun. Masih ada puasa lainnya, seperti puasa sunnah Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, Asyura, puasa Daud, dan sebagainya. Qiyamul Lail juga masih tetap bisa kita lakukan. Salat sunnah ini menempati posisi kedua setelah salat fardu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'da salatil mafrudati salatul lail." Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan di malam hari. Beliau juga menyebutnya sebagai da'abus sholihin atau tradisi dari orang-orang yang soleh. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan masih banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan dan perintah untuk melakukan sholat malam. Al-Quran yang tidak pernah kita tinggalkan sewaktu Ramadan. Kita bertadarus setiap malam, bahkan setiap selesai sholat. Hingga banyak dari kita yang mampu mengkhatamkan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Sudah menjadi rutinitas seiring hembusan nafas. Maka setelah Ramadan bagaimana? What is next then? Akankah prestasi tilawah Al-Quran kita tetap dipertahankan sehingga kelak berjumpa dengan Ramadan berikutnya? Lalu infak dan sedekah yang begitu ringan dan sulit kita keluarkan hingga tangan kita tidak mengetahuinya, apakah berlanjut dan menjadi kebiasaan setelah Ramadan? Amal ibadah yang menjadi rutinitas kita selama sebulan Ramadan diharapkan memang sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehingga ketika Ramadan telah berakhir, kita tak mengalami kesulitan untuk memulainya kembali. Mumpung kita masih di penghujung Ramadan, kita renungi, kita raih spirit dari Ramadan itu sebanyak-banyaknya. Menjadikan amalan-amalan sebagai kebiasaan. Nantinya, sekalipun sedikit, yang penting kita memiliki amalan andalan dan rutin menjalankannya. Karena barang siapa yang memiliki amalan rutin yang baik, selamanya ia tak akan mengalami kerugian. Sekalipun ia terkena udzur, pahala tetap mengalir untuknya. Khairul a'mal dawamuha wa in qalla. Teman-teman, mari sekarang kita renungkan ungkapan ini, bahwa sejatinya bulan Ramadan itu tidak melatih kita untuk menguasai dunia, bukan. Menguasai dunia bukan tujuan kita. Tapi Ramadan ini mengajarkan kepada kita bagaimana menaklukkan diri sendiri. Dan itu adalah yang utama. Hawa nafsu memang tidak untuk kita bunuh. Tetapi dengan Ramadan kita melatih untuk mengendalikan, untuk mengontrol hawa nafsu kita. Kita juga belajar betapa indahnya merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Karena faktanya sehari saja kita tidak makan, kita sulit untuk melakukan kegiatan. Jadi sekali lagi, Ramadan bukan untuk menguasai dunia, tetapi Ramadan adalah latihan untuk menaklukkan diri sendiri. Dan betapa indahnya merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Di akhir slide ini,
Mari kita mengingat kembali tentang definisi takwa yang menjadi tujuan utama dari latihan pada bulan Ramadan. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini yang harus kita selalu upayakan sepanjang waktu. Tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi juga setelah Ramadan. Sehingga kita nantinya bisa meraih iman yang sejati, meraih cinta sejati kita kepada Allah, yang wujudnya adalah pembuktian dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Demikian apa yang bisa saya uraikan dengan singkat. Semoga setelah ini ada diskusi, dan kalau misalnya tidak bisa terpenuhi semua pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa kita lanjut pada akun sosial yang tertera pada slide berikut ini. Demikian, jazakumullah ahsanal jaza. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.